Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Al-Ghifari, NIM 2104695 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi nilai akhir Sejarah Indonesia Kuno yang terma dosen pengampu Dr. Randus Zafri MPD dan Ibu Era Hastuti MPD. Pertanyaan pertama, pemindahan pusat Kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisislah beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah negara tersebut. Kerajaan Mataram kuno sendiri didirikan oleh Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Selama hampir 3 abad berdiri, kerajaan bercorak Indo-Buddha ini diperintah oleh 3 dinasti, yakni dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Sena. Selain itu, ibu kota kerajaan juga mengalami beberapa kali perpindahan dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Saat pertama kali didirikan, ibu kota kerajaan Mataram kuno terletak di Poh Pitu, di antara wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedu, dan Yogyakarta. Akan tetapi, di mana lokasi Poh Pitu sendiri belum dapat dipastikan hingga saat ini. Dari Poh Pitu, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke timur, mungkin sekitar Sragen atau daerah Purwodadi, rombongan oleh Rangkai Panangkaran pengganti Raja Sanjaya. Setelah Rangkai Panangkaran yang memerintah pada tahun 1760 sampai 760 sampai 780 Masehi tutup usia, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya merintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Sailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Pada masa pemerintahan Rangkai Pikatan 840 sampai 856 Masehi, ibu kota kerajaan berada di Mamrati di sekitar Poh Pitu. Kemudian dikembalikan ke Poh Pitu pada era Dyah Balitung 898 sampai 915 Masehi dan dipindahkan ke Bumi Mataram Yogyakarta ketika di bawah kekuasaan Dyah Wawa 924 Masehi. Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Para ahli meyakini bahwa teori terkait latar belakang pemindahan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, seperti faktor bencana alam dan politik. Bencana alam yang dimaksud adalah letusan Gunung Merapi yang menghancurkan ibu kota kerajaan di Bumi Mataram. Menurut para pujangga, bencana tersebut dianggap sebagai paralaya atau kehancuran dunia, dan sesuai landasan kosmogonis maka haruslah dibangun kerajaan baru yang diperintah oleh Wangsa Baru pula. Oleh karena itu, selain memindahkan kerajaan, Empu Sindok juga mendirikan dinasti Isyana. Sementara faktor politik yang menyebabkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur adalah untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan Mataram kuno lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang sesuai prasasti Turian. Ibu kota pertamanya adalah berada di Tawalang, daerah yang saat ini berada di sekitar Jombang. Kemudian prasasti Ajuk Ladang dan prasasti Parada menyebut bahwa ibu kota Medang berada di Tugaluh yang sekarang berada di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Kaitkan apa aja faktor yang beberapa negara memindahkan ibu kota saat ini. Yang saya sebutkan 2 contoh. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia. Malaysia karena daerahnya itu dibagi 2. Pertama, Begawan kota Begawan sebagai pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur sebagai kota industrinya. Kalau Indonesia karena faktornya ada 2. Pertama, politik dan bencana alam. Yang dimaksud bencana alam ini seperti banjir, karena ibu kota Jakarta sekarang mengalami banjir dan banyak bencana alam, maka pemerintah memutuskan untuk memindahkan pemerintahnya ke tempat yang paling aman. Kalau jadi pemerintah memilih Kalimantan karena tidak dilalui oleh cincin Pasifik. Pertanyaan yang kedua, analisiskah apa hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kerajaan
kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahnya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis saudara. Jadi Jayabaya ini adalah diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu. Jayabaya ini menikah dengan Dewi Sara, dan darinya lahirlah Jayania, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, Dewi Sasanti. Dewi Pramesti nantinya menikah dengan Astra Dharma, Raja Yawastina, dan melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Pemerintah Jayabaya disebut adalah raja yang berhasil menyatukan Kediri selepas terpecah pasca kematian Airlangga. Ia dikenal sebagai raja bijaksana, memerintah secara adil, dan rakyatnya pun menjadi makmur dan sejahtera di bawah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan kerajaan Ternate. Kerajaan wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki pasti sangat kuat. Bahkan nama kerajaan Kediri terkenal sampai ke negeri Cina. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kou Fei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat di Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun secara teratur dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya kemudian diabdikan dalam kitab Baratayuda karangan Empu Tantula dan Empu Panulu. Selain terkenal menjadi raja yang adil dan bijaksana, dia jago juga meramal. Karena maka banyaklah sekali ramalan dituliskan dalam ramalan Jayabaya atau yang sering disebut jangka Jayabaya. Berikut ini beberapa ramalan tentang keadaan Nusantara yang dipercaya telah terjadi di masa akan datang dan saat ini. Yang pertama, akan datang suatu masa penuh dengan bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, laut dan sungai meluap. Yang kedua, datangnya bangsa berkulit pucat yang dapat membunuh dari jauh, dan bangsa kuning dari bangsa utara. Yang relate antara hubungan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan itu. Yang nomor 2, datangnya bangsa kulit pucat yang dapat menyerang dari jauh, dan bangsa kulit kuning yang jauh dari utara. Yang dimaksud di sini adalah bangsa Eropa, yaitu Belanda dan Jepang, karena yang dikatakan itu benar, karena yang disebutkan di ciri-cirinya itu bangsa berkulit pucat, karena rata-rata orang Eropa itu adalah bangsa berkulit putih pucat. Dan yang kedua, bangsa Jepang yang kulitnya kulit kuning sawo matang gitu, yang biasa disebut. Jadi bangsa Belanda ini menjajah kita sampai 350 tahun dan Jepang 4,5 tahun. Jadi sangat relate ramalan jangka Jayabaya ini pada masa Soekarno dulu. Yang ketiga, sejarah pendirian kerajaan Singosari ini oleh Ken Arok pada tahun 1222 masih penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pertama, kita membahas tentang asal-usul Ken Arok. Ken Arok sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Ken Arok diduga lahir pada tahun 1182 Masehi dari keluarga petani miskin yang tinggal di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Kendo, istri dari seorang pembantu Dayadipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Sesaat setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya, berharap putranya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Namun Ken Arok justru ditemukan diasuh oleh pencuri bernama Lembong. Oleh karena itu, Ken Arok tumbuh menjadi pencuri yang licik, yang juga melakukan banyak tindak kejahatan. Kehidupannya mulai berubah saat bertemu dengan Empu Lohgawe yang yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Ken Arok kemudian dibawa Empu Lohgawe menjadi pengawal Tunggal Mentong, Serang Aku yang setara dengan Caman di daerah Tumapel. Saat bekerja jadi pengawal Tunggal Mentong, Ken Arok tertarik kepada Kenides. Kenides adalah istri Tunggal Mentong yang sangat cantik. Ken Arok untuk memiliki istri majikannya semakin kuat. Lohgawe meramal kalau Kenides akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Untuk menyingkirkan Tunggal Mentong, Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi yang terkenal bernama Pu Gandring. Pu Gandring menyajikan keris
ampuh yang membunuh Tunggal yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun selama beberapa bulan Ken Arok sudah tidak sabar, nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok sengaja menjangan kerisnya kepada rekannya bernama Kebo Hijau. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris dari Kebo Hijau dan masuk ke kamar Tunggal Mentong lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Hijau dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada Tunggal Mentong. Meski Kenides menjadi saksi pembunuhan suaminya, ia luluh oleh rayuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyatakan diri sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Kenides. Saat dinikahi Ken Arok, Kenides tengah mengandung anak Tunggal Mentong yang kemudian diberi nama Nusapati. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel. Pada tahun 1222, ia memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Gantar. Setelah itu, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal sebagai kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amur Wabumi, dan dinastinya disebut dinasti Rajasa. Lokasi kerajaan Hindu-Buddha berada di Singasari, Malang. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun, dari 1222 sampai 1227. Pada 1227, ia dibunuh oleh seseorang atas perintah Nusapati, anak Kenides dari pernikahannya dengan Tunggal Mentong. Nusapati telah lama curiga, akhirnya menemukan kebenaran bahwa Ken Arok lah yang bertanggung jawab atas kematian sang ayah kandungnya, yaitu Tunggal Mentong. Nusapati menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh Ken Arok. Keturunan dari perkawinannya dengan Kenides, yaitu Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Maesa Wonga Teleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari saudaranya Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Toh Yaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raja Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raja Den Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Apa yang yang kita dapat dari peristiwa tersebut? Pertama, tragedi. Yang kedua, pengkhianatan. Yang ketiga, percintaan. Tragedi di sini yang disebut adalah pembunuhan Ken Arok yang tidak sabar untuk mendapatkan keris dari Empu Gandring, sehingga Empu Gandring pun mengutuk keris itu untuk membunuh 7 turunan dari Ken Arok, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, Ken Arok terlalu memaksakan kehendaknya karena dia ingin mendapatkan Kenides. Menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah pala diangkat menjadi pati kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak akibat yang ditimbulkan oleh sumpah pelapa tersebut. Sumpah pelapa sendiri adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Majapahit. Pada saat remaja, Gajah Mada merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 dia diangkat menjadi Pati Kahuripan. Pada tahun 1329, Pati Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menghentikan dirinya. Gajah Mada pun menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya kepada kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat menjadi Pati Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng pada tahun 1336. Gajah Mada mengucapkan sumpah pelapa, yaitu janji ia tidak akan pernah memakan
buah palapa sejenis rempah-rempah belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Pada saat pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah mukti palapa yang berbunyi, lamun wus kalah Nusantara ison amukti palapa, lamun kalah gurun ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sama Saisun Amukti Palapa. Artinya, setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat. Dan isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum bisa dikuasai Majapahit. Sumpah Pelapa Gajah Mada mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal itu dibuktikan dengan Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Tanjung Pura, Semenanjung Melayu, begitu juga dengan wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa, kecuali Kerajaan Sunda Galuh atau Sunda Pakuan. Berkat keberhasilannya itu, pengaruh Gajah Mada di Majapahit semakin besar. Pengaruhnya juga dikatakan telah melampaui Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Majapahit. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini masih tetap dikenang. Akibatnya yang ditimbulkan oleh Sumpah Pelapa tersebut sangat besar, karena Majapahit bisa dikatakan mencapai puncaknya pada masa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, karena berhasil menjadi negara nasional pertama yang ada di Indonesia sebelumnya, yaitu Kerajaan Majapahit. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan atau mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.